Rio, gimana nih kabarnya hari ini? Iya, selamat pagi Bu Vera. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Vera. Alhamdulillah baik. Kali ini Bu Rio akan melaksanakan coaching bersama Pak Suharso ya? Iya Bu Vera, betul sekali. Oke, sebelum dimulai coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya ajukan pada Bu Rio. Bolehkah Bu? Boleh, monggo Bu Vera. Baiklah. Nah, dalam kegiatan coaching nanti antara coach dan coachee nanti saya akan mengamati ya Bu, menggunakan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati sebelumnya. Iya. Meliputi yang pertama mungkin sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian meliputi Bu Rio sudah mendengarkan aktif atau belum, dan seterusnya. Nah, dari coaching yang akan Bu Rio lakukan nanti, kompetensi coaching seperti apa sih yang Bu Rio harapkan? Oh ya Bu Vera, gini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang pastinya berbobot Bu Vera. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Rio ya. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin ada satu kompetensi inti yang ingin Bu Rio kembangkan nantinya? Iya Bu Vera, itu khusus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Vera. Oh baik, satu kompetensi inti yang ingin Bu Rio kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator keberhasilannya itu seperti apa? Indikator keberhasilannya itu mungkin dalam skala 9 sampai 10 Bunda, ya. Itu yang saya inginkan. Terus saya itu memberikan pertanyaan berbobot itu maksudnya itu begini, mungkin saya itu memberikan pertanyaan agar si coaching itu nanti bisa memantik idenya, kompetensinya yang dimiliki itu seperti apa gitu Bu Vera, memunculkan kompetensinya. Jadi intinya untuk menggali potensi yang dimiliki si coaching sendiri ya, agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau sendiri. Iya, betul Bu Vera. Luar biasa Bu Rio. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Rio. Untuk selanjutnya monggo dilaksanakan coachingnya bersama Pak Suharso. Dan nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya baik Bu Vera, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum Bu Rio. Waalaikumsalam Pak Arso. Bisa saya bantu Pak Arso? Begini ya Bu Rio, hari ini sebenarnya kabar kurang baik lah, kurang menyenangkan bagi saya. Ya, kenapa Pak Arso? Begini, ada hal yang sekiranya itu mengganggu di pikiran saya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas begitu, yaitu apakah pembelajaran yang saya laksanakan ini sudah terdiferensiasi apa belum, ini yang jadi angan-angan saya begitu. Oh begitu. Oke, jadi sekarang Pak Harso itu mau ngobrol dengan saya tentang permasalahan Pak Arso menghadapi pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Kak Pak Arso? Iya betul ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu nanti kan begini, kalau boleh saya bercerita itu, monggo silakan. Ya, saya itu kan ingin melaksanakan pembelajaran di kelas itu yang nuansanya adalah berdiferensiasi. Nanti saya kan melihat anak-anak itu ketika saya mencoba mengidentifikasi itu anak-anak memang ada beberapa perbedaan. Salah satu diantaranya adalah kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Yang kedua gaya belajar anak-anak begitu. Yang berikutnya juga mungkin hobi yang dimiliki anak-anak. Nah ini saya menangkapnya seperti itu setelah saya melaksanakan asesmen. Jadi asesmen diagnostik non kognitif ini yang bisa saya baca seperti itu. Ya Pak Arso, gini, karena ini percakapan yang singkat, apa yang ingin Pak Arso dapatkan dari akhir percakapan kita hari ini? Begini, jadi saya ingin melaksanakan nanti mungkin boleh dikata disebut dengan
rencana saya. Iya. Itu saya akan melaksanakan pembelajaran itu dengan cara diskusi. Nah, diskusi itu kan nantinya saya melihatnya bahwa ketika ini nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi, itu nanti dari masing-masing kelompok, karena diskusi nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, cuman masing-masing kelompok itu nanti akan saya berikan materi yang berbeda. Ya, dari perbedaan itulah nanti anak-anak harapannya konsep diferensiasinya adalah mereka bisa merekam jadi apa yang didiskusikan itu dengan menggunakan produk video atau mungkin PDF atau mungkin sekedar lisan, karena memang bisa dimungkinkan. Setelah saya melihat itu anak-anak memang kompetensinya adalah hanya sebatas menyampaikan begitu. Mungkin nanti anak-anak bisa pada saat presentasi itu ada yang menayangkan melalui video, ada yang menggunakan teks PDF, ada yang hanya sekedar dia bercerita apa yang dia dapat dari materi yang memang saya bagi. Oke, bagus Pak Harso. Ini jadi Pak Harso tadi ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi itu melalui diskusi kelompok. Ya begitu. Menurut Pak Harso sendiri berdiskusi seperti apa yang Pak Harso inginkan? Kalau itu nanti begini, jadi diskusinya ya diskusi yang karena memang era pendidikan saat ini kan era merdeka. Iya. Diskusi yang berkolaborasi, harapannya dengan berdiskusi itu anak-anak bisa menghasilkan satu produk. Ya produk itulah nanti yang menurut saya itu adalah diferensiasinya di sana. Selain kontennya, materi-materi yang saya berikan itu adalah berbeda. Nanti pada saat presentasi, ya presentasi anak-anak bisa menayangkan dari perbedaan konten dan perbedaan produknya. Gitu. Mungkin ya Pak Harso ya, selain menghasilkan produk nih, selain menghasilkan konten, terus selain membuat file seperti PDF, apalagi Pak Harso yang bisa Pak Harso berikan kepada anak-anak untuk hasil diskusi nantinya gitu. Kalau itu nanti selain video PDF, mungkin juga kompetensi secara lisan ketika anak-anak itu menyampaikan. Ya. Jadi memang produknya memang saya tidak membatasi untuk anak-anak itu apa produk yang akan dihasilkan. Bisa kemungkinan di masing-masing kelompok ini berbeda. Oh begitu. Ada yang hanya sebatas dari hasil diskusinya dia akan menyampaikan saat presentasinya secara lisan. Itu saya mencoba untuk mempersilahkan karena memang potensi anak-anak yang sampai itu. Karena memang berawal dari diferensiasinya tadi, setelah saya laksanakan asesmen tadi kan demikian. Jadi ada yang memang hobinya video, ada juga yang memang dia itu suka menulis dalam PDF atau mungkin dia suka bercakap-cakap begitu. Oh, saya kira tadi kan berkelompoknya itu nanti produknya itu sama dan ternyata berbeda ya Pak Harso ya. Oke. Yang sangat menarik itu Pak Harso. Mungkin rencananya Pak Harso akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara berdiskusi itu diberikan ke anak-anak itu kapan Pak Harso? Iya, itu nanti akan saya laksanakan besok lah saya mulai, karena sebenarnya hari ini ada. Oke. Cuman kan saat ini kan saya masih mencoba untuk mengemas, makanya saya ketemu dengan jenengan ini adalah konsultasi bincang-bincang apakah yang mungkin saya terapkan ini sudah benar atau belum, ini yang jadi persoalan saya di awal tadi. Oke, bagus itu Pak Harso. Besok insya Allah. Oh ya, pasti segera ya Pak Harso ya. Segera. Nah, terus yang dapat Pak Harso lakukan, yang dapat Pak Harso lakukan untuk anak-anak itu bisa mengikuti semuanya itu gimana Pak Harso? Ya
pokoknya besok itu saya laksanakan proses itu sudah. Ya pokoknya pembelajaran kalau tadi apa yang saya sampaikan kepada Bu Riri ya itu memang saat ini saya kan berusaha untuk berkonsultasi dengan jenengan ini kan dalam rangka kebingungan saya apakah yang saya lakukan ini terorganisasi apa belum, ini ya besok saya selesai. Dan setelah itu nanti saya akan melaporkan jenengan bagaimana hasilnya, begitu kira-kira. Oke, ya, terima kasih Pak Arso ya, ini perbincangan ngobrol-ngobrol sangat menarik itu Pak Arso. Ya. Oke, semoga apa yang akan dilakukan Pak Arso nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak ya Pak Arso ya. Terima kasih banyak Bu. Saya langsung ke ruang guru. Nanti begitu. saya menyiapkan terkait dengan pelajaran besok dan insya Allah besok bisa saya laksanakan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Arso. Semoga lancar Pak Arso. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Riu, gimana tadi proses coachingnya? Berjalan lancar kan? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Vera. Oke, nah setelah kegiatan coaching yang jenengan lakukan tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu? Monggo boleh Bu Vera. Oke, pertanyaan yang pertama Bu, apa saja sih yang sudah Bu Riu dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Riu harapkan tadi? Gitu. Dalam proses coaching tadi ya Bu Vera, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu Vera, meliputi tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Bu Vera. Oke, luar biasa. Berarti intinya Bu Riu sudah berhasil ya Bu ya? Alhamdulillah berhasil Bu Vera. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, tadi pada proses coaching Bu Riu memang sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta ya, meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, menggali kunci untuk bisa menyampaikan rencana aksi dan tanggung jawabnya tentunya. Nah, saya tadi juga memperhatikan percakapan Ibu dengan coach. Jadi Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot dari cerita yang disampaikan oleh seorang coach tadi. Itu luar biasa ya Bu ya, tentu saja. Terima kasih Bu Vera. Baik Bu, selanjutnya semoga pada kegiatan coaching yang selanjutnya Bu Riu bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat dan bermakna untuk semua Ibu. Baik, saya akhiri di sini Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vera. Monggo Bu Vera. Assalamualaikum Bu Riu. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Harso? Apa kabarnya? Baik. Begini Bu Riu, saya sengaja bertemu dengan Bu Riu ini kan dalam rangka saya itu akan melaksanakan yang namanya coaching bersama dengan Bu Vera yang insya Allah nanti akan kita laksanakan mungkin nanti jam-jam terakhir begitu, dan ini saya harus konsultasi. Begitu. Kalau boleh tahu Pak Arso, itu apa Pak Arso melakukan coaching bersama Bu Vera itu tentang apa? Begitu. Ya. Nanti itu sebenarnya kan saya gali itu adalah terkait dengan kompetensi kehadiran penuh, lantas mengajukan pertanyaan dan mencoba untuk belajar mendengarkan aktif. Itu nanti kan dalam proses pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan di kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu. Oke. Pertanyaan mendengarkan aktif yang bagaimana maksudnya Bapak? Kan karena mendengarkan aktif itu terdiri dari beberapa varian gitu. Ya, memang betul Bu Riu, nanti ada satu kompetensi yang sebenarnya menjadi istilahnya proses yang ingin saya kembangkan begitu, yaitu mendengarkan aktif itu. Karena dengan mendengarkan aktif ini penting sekali. Kadang kan kita itu tidak bisa melatih diri untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, yang padanya kita tidak bisa menemukan
inti dari apa yang diberikan. Oleh sebab itu nanti saya mencoba untuk melaksanakan itu dengan menggali potensi dengan cara mendengarkan itu. Ya. Kalau boleh tahu Bapak, nanti kan jam 1 ya yang akan dilaksanakan. Oke. Oke. Berarti setelah anak-anak pembelajarannya berakhir nggih? Istirahat, setelah istirahat nanti masih ada 1-2 jam gitu. Nanti ada Oh, begitu. Ya, kalau begitu nanti saya izinkan Pak Arso untuk melakukan coaching bersama Bu Vira dan semoga lancar ya Pak Arso nggih. Dan nanti mungkin Bu Riu juga saya minta untuk bisa mendampingi begitu. Ya. Nanti sebagai observernya kira-kira seperti itu. Oke. Ya nanti saya akan masuk ke ruangan yang dekatnya kelas berapa Pak itu Pak? Ya, kelas Nanti 11 itu. oh ya kelas 11 itu nanti saya akan ke situ. Monggo nanti Bapak sama Bu Vira melakukan terlebih dahulu, nanti saya ke sana. Gitu. Ya, terima kasih Bu Riu. Ya, terima kasih Pak Arso. Semoga coachingnya nanti lancar. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Arso. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Vera? Alhamdulillah sehat Pak, tapi agak kurang baik sih Pak. Ya. Mungkin Pak Arso ada waktu? Iya, hari ini kebetulan saya kosong. Alhamdulillah. Jadi tidak ada aktivitas keluar begitu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya boleh sekedar sharing dengan Pak Harso nggih? Boleh, enggak, senang sekali dengan bisa bincang-bincang dengan saya, mungkin saya nanti bisa membantu. Oke, jadi intinya akhir-akhir ini tuh saya sedang Pak, kayak resah gitu Pak Bunda terkait dengan suatu hal, dan ini yang ingin saya sharing dengan Bapak. Gitu. Jadi kegundahan dari Bu Vera itu apa sih? Jadi saya ngobrol dengan Pak Harso ini tujuannya agar saya bisa mendapatkan sedikitlah pencerahan tentang yang saya rasakan ini Pak. Jadi gini, saya ini kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak nih Pak. Apalagi sekarang bulan Agustus, Bapak juga paham sendiri bagaimana tugas-tugasnya guru penggerak itu nih Pak. Itu banyak sekali, kemudian dihadapkan lagi dengan bulan kemerdekaan ini. Saya juga harus mendampingi anak-anak, kemudian mengikuti berbagai kegiatan. Nah, itu yang membuat saya resah, Bapak. Terus begini, selama ini apa yang Bu Vera sudah lakukan terkait dengan kegundahan itu yang bisa lakukan? Jadi kalau di luar bulan kemerdekaan ini ya Pak, sebenarnya saya lumayan sih Pak, lumayan bisa memanage. Jadi semua bisa terselesaikan dengan baik. Nah, pas bulan ini semuanya tuh rasanya kayak tertumpuk gitu Pak. Jadi rencana hari ini misalnya saya ingin menyelesaikan tugas A, tiba-tiba di sekolah ada tugas saya harus kemana, saya harus menyelesaikan apa. Bahkan Pak, saya itu terkadang harus meninggalkan kelas saya. Nah, ini yang lebih membuat saya galau lagi gitu loh Pak. Gitu ya. Terus menurut Bu Vera sendiri mana yang kira-kira bisa Bu Vera lakukan begitu? Kalau tadi Bu Vera akan menyampaikan bahwa banyaknya tugas yang kebetulan bersamaan begitu. Jadi yang dilakukan Bu Vera gambarannya seperti apa kira-kira? Gini, saya tuh sempat kepikiran ya Pak. Jadi saya kayak membuat list gitu Pak. Saya list apa saja sih yang harus saya laksanakan besok, apa yang harus saya selesaikan. Jadi misalnya besok nih hari Senin ya Pak. Jadi minggu malamnya itu saya buat apa saja yang harus saya selesaikan besok. Mungkin dengan seperti itu akan lebih membantu saya untuk memanage mana yang harus saya selesaikan lebih dulu gitu Bapak. Nah, untuk tugas pokok saya ini kan sebenarnya beban ya Pak ya. Saya ketika saya harus meninggalkan kelas, seperti apa anak-anak saya, bagaimana keadaan mereka di kelas kalau saya tinggalkan, itu yang menjadi beban utama saya, terlebih dengan tanggung jawab saya kepada wali murid Bapak. Nah, ini saya sempat kepikiran Pak, apa saya harus berkolaborasi dengan rekan saya, terutama rekan guru di sekolah. Mungkin saya akan cari siapa yang sedang kosong dan berkenan untuk
menggantikan tugas saya untuk sekedar memantau anak-anak saya. Tentu saja dengan materi dan tugas tetap dari saya, Bapak. Mungkin itu, Bapak. Tadi juga Bu Vera sudah menyampaikan bahwasanya sudah menyiapkan to-do list, jadi apa yang harus dikerjakan, sekaligus terkait dengan kolaborasi dengan kawan begitu. Menurut Bu Vera sendiri mana yang bisa dilakukan? Menurut saya dua-duanya ini harus seimbang ya Pak, karena kalau to-do list itu kan terkait dengan tugas saya di luar tugas pokok, sedangkan tugas pokok saya itu kan harus berada bersama anak-anak di kelas. Jadi intinya dua-duanya ini harus beriringan sejalan. Ada keyakinan Bu Vera untuk bisa melaksanakan? Kalau untuk keyakinan sih ada Bapak, kalau saya laksanakan secara kontinu, saya terus menerus dan tanggung jawab pasti akan bisa terselesaikan Bapak. Saya Insya ada Allah. nggak kira-kira ada perencanaan yang seperti apa kira-kira untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang luar biasa banyak? Ini kan bagian dari bentuk kepercayaan, keinginan kepada Bu Vera. Oke Bapak, itu tadi. Jadi untuk diri saya sendiri, saya mulai dengan membuat list itu tadi terkait dengan tugas saya selain tugas pokok di kelas. Sedangkan selain saya harus berada di kelas, kan saya juga harus mempersiapkan seperti APP misalnya ya Pak, harus saya persiapkan. Nah itu akan saya list itu tadi Bapak. Terkait dengan ketika saya harus meninggalkan kelas, tentu saja saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya keluar pun kan harus dengan izinnya beliau. Tanpa izin beliau, tentu saja saya tidak bisa melakukan tugas tambahan lainnya. Siapa yang jenengan sampaikan tadi ketika sudah menggunakan berdasarkan to-do list dan konsultasi dengan pimpinan, ini kan bagian dari bentuk kedisiplinan. Tetap Bu Vera disiplin, nanti pasti akan bisa. Kira-kira komitmen yang bisa Bu Vera lakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang itu adalah untuk meningkatkan kemajuan terkait dengan proses pembelajaran, kira-kira seperti apa? Komitmen mungkin intinya saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya harus mendisiplinkan diri saya seperti yang jenengan sampaikan tadi ya Pak. Tanpa saya disiplin, saya nggak akan bisa ngatur atau meminta orang lain untuk disiplin. Jadi dimulai dengan membuat to-do list itu tadi, kemudian ada apapun tentang kegiatan di sekolah, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya. Luar biasa Bu Vera, jadi apa yang saya sampaikan itu sudah luar biasa. Cuman yang terpenting adalah disiplin yang jenengan sampaikan tadi juga demikian, karena dengan to-do list itu maka jenengan ketika mau beraktivitas memang ada jadwal yang harus jenengan taati, saya harus seperti apa, dan harapannya dari situ jenengan bisa melaksanakannya dengan baik. Siap kira-kira Bu Vera? Siap Bapak, Ya. segera saya lakukan. Dengan ketemu seperti ini, kira-kira Bu Vera apa yang meningkat dari Bu Vera? Tentu saja saya dapat sedikit pencerahan ya Pak ya. Dari kemarin kan saya hanya memikirkan sendiri. Saya hanya berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tanpa bergerak menyelesaikan Bapak. Nah dengan ketemu dengan Bapak sharing seperti ini bisa lebih menguatkan saya. Ya. Oh saya harus gerak, saya harus mulai. Ya, semangat Bu Vera. Siap, Saya yakin Bu Vera bisa melaksanakan dengan baik, tidak usah khawatir. Kerjaan semuanya pasti ada jalan. Siap Bapak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Vera bisa melaksanakan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Riu. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana Pak Arso? Gini, sengaja saya ketemu menemui jenengan ini dalam rangka menanyakan proses kemarin ketika saya melaksanakan coaching bersama dengan Bu Vera. Oh Mungkin ada iya. hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bu Riu kepada saya. Oke. Dari hasil pengamatan saya yang saya lakukan kemarin ya Pak Arso, nggih. Sangat bagus, sangat menarik apa yang Pak Arso lakukan coaching bersama Bu Vera kemarin. Terus saya juga melihat alur apa kan? Alur ceritanya kemarin itu Pak Arso sudah menyampaikan sesuai dengan alur ceritanya begitu
Pak. Mungkin dari kemarin Pak Harso kompetensi kompetensi yang ingin saya kompetensi yang kembangkan. Oke. ingin Pak Harso kembangkan Kemarin, itu apa kemarin? mendengarkan aktif betul gitu. ya. Dari mendengarkan aktif, saya amati Pak Harso sudah dengan tenang untuk mendengarkan si Koci Bu Vera kemarin, ya. Itu hasilnya seperti apa Pak? Kemarin setelah mendengarkan aktif itu ada beberapa hal yang muncul pada diri saya, yaitu bisa menggali untuk bertanya atau memunculkan pertanyaan berbobot kepada Bu Vera selaku kucinya begitu. Ya, dari sana itu adalah pengalaman yang menarik ketika saya harus bisa menjadi pendengar yang aktif begitu. Ya sangat menarik sekali Pak Harso. Mungkin dari pengalaman Pak Harso kemarin bisa ditularkan ke rekan-rekan guru yang lain Pak Harso. Bisa dengan guru yang lain, misalkan dengan Bu siapa, dengan Pak siapa gitu, agar nantinya guru-guru rekan sejawat Pak Harso sendiri itu punya pengalaman dalam melakukan si coaching atau menjadi coaching begitu Pak Harso. Oke, nanti saya juga mencoba untuk melaksanakan coaching ini, bisa saya tetap menjadi coachnya kepada teman-teman yang lain ketika dia butuh saya laksanakan coaching, atau mungkin sebaliknya guru-guru yang lain bisa sebagai coachnya. Itu nanti ada beberapa hal yang perlu saya diseminasikan kepada teman-teman yang lain, ya. Proses coaching ini menjadi pemikirannya atau prosesnya. Dan tentunya dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda ya Pak Harso ya. Karena setiap guru itu pastinya punya kompetensi dalam dirinya, potensi yang terpendam mungkin ya Pak Harso. Nah, jadi melalui percakapan coaching, mendengarkan aktif, nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya begitu ya Pak Harso. Mungkin ada yang lain Bu? Tidak cukup, sangat bagus sekali Pak Harso. Terima kasih Bu Riyu, mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan proses coaching mungkin dengan guru yang lain, mudah-mudahan saya bisa lebih meningkatkan lagi apa yang sudah saya lakukan. Ya, Pak Harso, monggo dilanjutkan lagi Pak Harso. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Harso. Waalaikumsalam. Gimana Bu Vera? Pak, hari ini rencananya saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama rekan kita Ibu Riyu, Bapak. Oh begitu. Begini Bu Vera, ada beberapa hal sebelum Bu Vera nanti melaksanakan coaching bersama Bu Riyu. Nah, proses ini adalah bagian dari persiapan jenengan nanti akan melaksanakan coaching begitu. Saya perlu bertanya, atau mungkin paling tidak kira-kira nanti ketika Bu Vera melaksanakan coaching bersama Bu Riyu itu ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira apa Bu Vera? Beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, terutama yang pertama itu kehadiran penuh Bapak. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Begitu. Ada satu sebenarnya Bu Vera, mohon maaf. Nanti kan kapan kira-kira ini akan dilaksanakan? Rencananya hari ini Bapak. Oh begitu. Okay. Begini, ada penekanan nggak kira-kira nanti pada saat pelaksanaan coaching itu ada hal yang ingin dikembangkan, yang itu adalah bagian dari inti kegiatan itu, apa menurut Bu Vera? Tentunya dari ketiga kompetensi tadi itu saya ingin mengembangkan yang inti pada kehadiran penuh Bapak. Karena dimulai dari kehadiran penuh, saya nanti akan bisa mendengarkan aktif, dan tentu saja saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi semuanya bisa dimulai saat saya berhasil untuk melaksanakan kehadiran penuh atau presensi itu tadi.
bagus. Jadi pada prinsipnya berawal dengan kehadiran teman nanti, Bu Vera bisa menggali terkait dengan pertanyaan berbobot dan juga satu lagi apa tadi? Mendengarkan. Ya, mendengarkan, proses mendengarkan. Ya boleh Bu Vera, nanti setelah Bu Vera melaksanakan proses coaching, saya berharap nanti Bu Vera melaporkan lagi sebagai bentuk nanti pasca observasi hasilnya seperti apa gitu. Siap Bapak. Oke, siap Ibu Vera, monggo nanti atau mungkin lusa bisa dilaksanakan proses coachingnya. Siap Bapak, terima kasih. Selamat bekerja. Terima kasih. Selamat siang Bu Rio. Selamat siang Bu Vera. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih baik, tapi ada sedikit permasalahan nih Bu Vera. Kayaknya menjadi beban gitu loh buat saya. Kok tumben ini? Kira-kira apa itu yang sedang mengganjal perasaannya Bu Rio? Iya, gini Bu Vera, sebenarnya itu saya itu kayak seperti kepikiran ini Bu Vera tentang anak-anak itu kok beberapa hari ini tuh kurang berminat dengan pembelajaran yang saya berikan gitu loh Bu Vera. Nah, ngobrol-ngobrol kita ini kan hanya singkat ya Bu, nggak bisa lama-lama. Nah, kira-kira Bu Rio pengen dapat apa sih setelah kita ngobrol ini nanti? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini Bu Vera, itu saya itu ingin anak-anak itu lebih tertarik, lebih kreatif dengan pembelajaran yang saya berikan, begitu Bu Vera. Baik, jadi Bu Rio itu harapannya agar anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang Bu Rio berikan. Iya, betul sekali. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang Bu Rio rencanakan itu? Saya itu sebenarnya punya rencana pembelajaran yang menarik, terus anak-anak itu aktif, kreatif, inovatif gitu. Sebenarnya itu ingin memperlihatkan video gitu loh Bu Vera, tentang cara kayak cara sikat gigi yang baik dan benar dengan video kartun-kartun animasi seperti itu loh Bu Vera. Oke, jadi Bu Rio ingin menampilkan secara lebih konkret gitu ya, Iya. agar lebih tertarik. Iya. Beberapa hal yang terkait materi tentunya ya Bu. Iya, Nah, gitu. kira-kira ada hal lain nggak yang menurut Bu Rio bisa lebih memantik semangatnya anak-anak itu? Kira-kira apa ya Bu Vera ya? Mungkin saya akan membuat alat peraga edukasi APE gitu Bu Vera, tapi saya itu harus lebih kreatif lagi mungkin di situ agar anak-anak itu tertarik, ini Bu, jadi begitu loh Bu Vera. Oke, luar biasa. Jadi rencananya Bu Rio ini ya dari mulai video, kemudian berencana menggunakan APE itu tadi. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen seperti apa yang sudah Bu Rio buat? Mulai kapan nih mau dilaksanakan seperti itu? Sebenarnya sih karena besok hari Minggu ya Bu Vera ya, rencananya sih saya akan membuat rencananya itu sekarang habis kita percakapan, dan nanti untuk tindak lanjutnya aksi nyatanya itu saya pergunakan pada hari Senin, begitu Bu Vera. Oke, luar biasa Bu Rio. Sebenarnya rencana-rencana yang sudah Bu Rio pikirkan ini luar biasa sekali, dan pastinya nanti harapannya Bu Rio juga bisa bermanfaat untuk anak-anak. Iya Bu Vera, begitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari pengalaman Bu Rio kemarin, sudah pernah belum melaksanakan yang seperti ini? Sebenarnya sih sudah, tapi anak-anak itu kayak antusiasnya itu kurang gitu loh Bu, menarik ke pembelajaran yang saya berikan itu kurang gitu. Mungkin saya kurang apa begitu. Jadi intinya sekarang itu untuk lebih dimaksimalkan. Iya. Tentunya tujuannya hanya untuk anak-anak kita. Iya. Gitu. Luar biasa Bu Rio. Semoga nanti rencananya Bu Rio yang sudah disusun ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan tentunya bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Iya Bu Vera. Baik, semangat ya Bu Rio. Ya semangat Bu Vera, saya akan bersemangat karena untuk anak-anak gitu Bu Vera. Terima kasih Bu Vera atas waktunya yang sudah diberikan. Oke Bu Rio, sama-sama.
Ya, terima kasih Bu Fira. Monggo. Assalamualaikum Pak Arso. Ya, waalaikumsalam. Bu Vera, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini Pak, tadi kan saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching ya Pak. Nggih, ya. Kebetulan Pak Arso juga mengamati ya, Oh, iya, iya, observan iya. ya. Pripun Pak? Oh, begini Bu Vera, tadi saya juga sudah melihat bahwasanya terkait dengan proses coaching yang dilaksanakan bersama dengan guru, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, yaitu percakapan menggunakan alur tirta yang disampaikan Bu Vera tadi sudah betul. Jadi sudah mencoba untuk menggali tujuan dari Bu Riu, mencoba untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya permasalahannya. Lantas Bu Riu juga sudah menyampaikan begitu apa yang menjadi permasalahan. Selanjutnya mencoba untuk menggali potensi apa yang bisa dikembangkan oleh Bu Riu, itu sudah luar biasa. Bahkan tadi sudah Bu Vera juga menyampaikan mencoba untuk menggali kepada Bu Riu rencana apa yang sekiranya akan dilaksanakan, dan tadi juga nampak mencoba untuk menggali komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Riu, kapan itu bisa dilaksanakan. Saya kira sudah tepat apa yang Yuna sampaikan begitu. Cuman tadi saya ingin bertanya, ketika tadi Bu Vera menyampaikan bahwa kehadiran penuh itu perlu, itu menurut Bu Vera gimana? Sudah? Gini Bapak, kalau menurut saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya saat kegiatan coaching Bapak. Karena dimulai dengan saya hadir penuh di situ, saya akan fokus mendengarkan aktif, juga akan mengikuti Bapak. Nah, dari hasil mendengarkan aktif ini, saya akan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan cerita si Guci. Lantas tadi itu yang disampaikan ketika mulai dari alur tujuan sampai tanggung jawab, ini Bu Vera juga memposisikan sebagai seorang coach yang luar biasa begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud dengan kehadiran penuh. Jadi kita memang bertindak yang sebenarnya sebagai seorang coach, dan Bu Riu sebagai coach, dia akan menyampaikan permasalahan dan mencoba Bu Vera menggali potensi yang ada pada Bu Riu. Setelah itu Bu Vera juga mencoba bertanya apa saja yang bisa dilaksanakan dan rencana apa yang ingin dikembangkan, dan mencoba juga bertanya terkait dengan kapan itu dilaksanakan. Itu tidak lain karena itu tadi berawal dari kehadiran penuh, maka akan muncul pertanyaan berbobot, dan sudah bagus lah saya kira. Semuanya sudah bisa berjalan dengan baik, dan harapannya saya Bu Vera nanti juga demikian, ketika ada guru yang lain yang nanti butuh coaching, saya berharap Bu Vera juga bisa melaksanakan dengan baik seperti yang sudah dilaksanakan pada saat ini. Siap Bapak. Gitu, siap ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Vera sudah bisa menjalankan tugas atau proses coaching ini dengan baik, dan harapannya nanti ke depan Bu Vera bisa lebih baik lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ini bisa kembali ke